Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok 3. Saya Igusti Ayuari Ramayanti, NPM 1732121004. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 hendak memberikan sebuah kritik serta saran kepada kelompok 4. Karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia tidak akan luput dari kata kesalahan. Maka dari itu saya hendak memberikan sedikit kritik dari segi penyampaian kelompok 4. Dalam segi penyampaian kelompok 4 sudah sangat bagus karena mereka mampu menyampaikan isi materi mereka dengan baik. Akan tetapi, dalam penyampaiannya juga terdapat beberapa kendala karena kurangnya pemahaman mereka terhadap isi materi, sehingga membuat mereka terlihat seperti membaca materi yang hendak mereka sampaikan. Dan sarannya, alangkah baiknya sebelum melakukan presentasi, mereka harus memberikan persiapan terlebih dahulu agar nantinya mampu memberikan presentasi yang memuaskan. Pada Bapak Iwan Gede Merte SE MSI dan seluruh teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dewa Aitrisna Devi, NPM 046 dari kelompok Turisland. Di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 4, yaitu mengenai bagaimana cara kedai kopi Humble dalam menyikapi maupun menanggapi virus COVID-19 ini. Dalam menyikapi situasi saat ini, yaitu di mana sedang terjadinya penyebaran virus COVID-19 yang sangat cepat dan juga diberlakukannya social distancing, tentu banyak usaha yang diharuskan untuk tutup sementara agar penyebaran virus COVID-19 ini tidak bertambah parah. Pada kedai kopi Humble ini, untuk saat ini, usaha kedai kopi ini memang tutup sementara untuk mematuhi anjuran dari pemerintah. Namun, agar penjualan kedai kopi bisa tetap berjalan, pemilik membuka layanan melalui aplikasi yaitu Grab dan juga Gojek agar konsumen bisa tetap menikmati makanan dan juga minuman yang disediakan dari kedai kopi Humble ini. Dan juga pemesanan melalui Grab dan juga Gojek, konsumen bisa mendapatkan promo-promo dan juga potongan harga sehingga bisa lebih menarik minat konsumen untuk membeli makanan maupun minuman pada kedai kopi Humble ini. Pemilik kedai kopi Humble juga membuat baju, tas, maupun topi yang bernuansa kedai kopi Humble dan juga didesain dengan sangat unik dan juga kekinian untuk menarik minat konsumen. Dan juga baju serta topi maupun tas itu bisa dibeli secara online sehingga tidak menarik konsumen untuk datang ke toko. Sekian tanggapan dari kelompok Turisland. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kade Suryatini, NPM 023 dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 oleh Niwayan Desi Wahyuni, NPM 009. Pertanyaannya, bagaimana cara pemilik kedai kopi Humble menarik perhatian konsumen yang kebanyakan kalangan pelajar di sekitar lokasi penjualan untuk mampir ke kedai kopi tersebut? Dan adakah cara atau metode lain yang digunakan pemilik kedai kopi untuk lebih memperkenalkan produknya di kalangan masyarakat? Jadi jawabannya, strategi yang dilakukan dalam menarik perhatian kaum pelajar yaitu kedai kopi Humble ini membuat desain interior yang unik dan menarik serta menyediakan fasilitas-fasilitas yang mana anak-anak zaman sekarang harus terpenuhi, misalnya AC maupun WiFi. Jadi dari adanya keunikan desain yang dibuat, para pelajar akan berminat berkunjung meskipun ada konsumen pelajar yang tidak menyukai kopi, namun dengan tujuan mengabadikan momen seperti foto-foto, para pelajar mungkin akan memesan menu lain yang disediakan. Selanjutnya, menanggapi cara kopi Humble memperkenalkan produknya kepada masyarakat, yaitu hanya menggunakan promosi seperti usaha-usaha lainnya, karena promosi merupakan strategi paling cepat untuk memperkenalkan ke banyak masyarakat dimanapun. Di mana pertanyaannya adalah bagaimana cara kedai kopi Humble mengatasi banyaknya permintaan kopi tetapi cadangan biji kopi sedikit. Cara kedai kopi Humble mengatasi permasalahan ini adalah dengan cara di mana kedai kopi Humble sudah melakukan pemesanan terlebih dahulu terhadap biji kopi di saat petani melakukan pemanenan. Di saat itu petani sudah menyiapkan biji kopi untuk kedai kopi kami. Selanjutnya, di mana di saat petani belum melakukan pemanenan, kami sudah melakukan penyetokan biji kopi. Dan untuk menanggulangi persediaan biji kopi tersebut. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.
Kade Ulandari NPM 173. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Diah Punra, yaitu apakah dari tempat penelitian kalian ini tujuan strategi pemasaran sudah berjalan sesuai dengan tujuan strategi pemasaran secara umum. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan strategi pemasaran secara umum, yaitu ada 4. Yang pertama, meningkatkan koordinasi antar personil. Yang kedua, sebagai alat ukur kinerja. Yang ketiga, yaitu dasar untuk mengambil kesimpulan yang logis. Yang keempat, yaitu meningkatkan kemampuan menghadapi perubahan. Nah, di sini tempat penelitian kedai kopi Humble sudah berjalan sesuai dengan tujuan strategi pemasaran secara umum. Hal ini dikarenakan kedai kopi Humble dalam pemasarannya, yaitu untuk meningkatkan koordinasi antar personil, sudah berjalan dengan lancar, di mana personil tersebut sebagai karyawan adalah pemilik dari kedai kopi Humble itu. Hal itu dikarenakan untuk menjaga kualitas pelayanan dari kedai kopi Humble. Yang kedua, yaitu sebagai alat ukur kinerja. Kedai kopi Humble dalam pemasaran tersebut akan menghasilkan konsumen yang akan datang ke kedai kopi Humble, di mana sedikit ataupun banyaknya pengunjung ke sana sebagai alat ukur kinerja karyawan atau sebagai alat ukur kinerja kedai kopi Humble tersebut. Yang ketiga, yaitu dasar untuk mengambil kesimpulan yang logis, di mana dari pemasaran kedai kopi Humble menggunakan jejaring media sosial. Di sana akan mengambil kesimpulan bahwa dari pemasaran jejaring media sosial, apakah banyak pengunjung akan datang ataupun tidak. Di sana akan menimbulkan kesimpulan yang logis dan untuk mencari keputusan yang tepat dalam pemasaran. Yang keempat, yaitu meningkatkan kemampuan menghadapi perubahan, di mana perubahan dari zaman ke zaman semua pemasaran digunakan melalui jejaring media sosial. Dan kedai kopi Humble sudah berjalan sesuai dengan tujuan strategi tersebut. Dengan perubahan kemampuan tersebut, kedai kopi Humble menggunakan semua pemasarannya digunakan dalam jejaring media sosial. Terima kasih. Mayanti NPM 1732121004, saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Igusti Agung Diah Putri Indraswari dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa alasan kalian memilih kedai kopi Humble tersebut sebagai perusahaan yang memiliki pemasaran yang unik, dan bagaimana kedai kopi Humble tersebut mempertahankan usahanya dari banyaknya pesaing yang ada? Jawaban saya, alasan kami memilih kedai kopi Humble sebagai perusahaan yang memiliki pemasaran yang unik, yaitu karena keunikan dari strategi pemasaran yang digunakan oleh kedai kopi Humble tersebut mampu mengundang banyak para konsumen, serta mampu membuat para pelanggan setia maupun para pelanggan baru merasakan kenyamanan atas pelayanan yang diberikan kepada para karyawan kedai kopi Humble tersebut, serta fasilitas yang disediakan di dalamnya. Selain itu, kedai kopi Humble tersebut sudah terkenal akan kenikmatan rasa kopi kedai kopi Humble tersebut. Dan menurut kami, kedai kopi Humble tersebut mempertahankan usahanya dari banyaknya pesaing itu dengan cara menjaga kualitas biji kopi agar mampu memberikan cita rasa kopi yang selalu nikmat, dan mempertahankan pelayanan yang ramah terhadap para pelanggan yang datang ke kedai kopi Humble tersebut. Terima kasih. 其实我超喜欢你，超想和你在一起，在一起我们就比个心。如果你对我满意，那就天天在一起，刮风下雨。